Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel ini. Kali ini saya akan berbagi solusi yang saya terapkan untuk mengatasi masuk angin di pipa instalasi rumah. Ya, agak aneh ya namanya masuk angin, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kemudian aliran air di keran, beberapa keran atau keseluruhan keran yang ada di rumah itu kecil, lemah gitu ya, nggak mengalir dengan deras. Nah itu yang disebabkan oleh masuk angin ya. Nah, masuk angin itu apa? Ini saya jelaskan sedikit ya. Dan ini hanya menggunakan sebuah alat ini aja nih, selang berukuran 5/8 inci. Mungkin ini sekitar 1 meter atau 1,5 meter ya. Nah, alatnya hanya ini aja teman-teman. Jadi nggak perlu bikin valve ventilasi udara ataupun membeli pipa pendorong, itu tidak usah ya. Jadi cuman cukup selang ini aja nih. Nah, bagi yang teman-teman penasaran, jangan lupa di like dulu dan di subscribe channel ini ya teman-teman. Semoga ini kontennya bermanfaat. Nah, metode yang saya lakukan adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi saya ceritakan dulu penyebab keran itu tidak bisa mengalirkan air dengan deras atau tidak mengalir sama sekali tuh. Jadi dibuka itu nggak mengalir tuh, padahal isi torennya tuh penuh ya teman-teman, full gitu ya. Tapi aneh kenapa di keran tersebut tidak mengalir air atau airnya kecil. Nah, biasanya penyebabnya adalah toren ini mungkin suatu saat ada mati listrik sehingga pompa tidak bekerja secara otomatis ketika air habis ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya isi air yang ada di toren ini benar-benar habis teman-teman. Benar-benar habis sampai ketinggian air di bawah pipa pembuangan ini nih. Kan normalnya tuh tinggi air segini, 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 terus nanti secara otomatis diisi lagi, naik, naik, naik lagi. Nah, karena mati listrik, kemudian nggak nambah air kan, airnya terus kesedot, kepake ke rumah, akhirnya habis ke sini. Nah, ketika di sini udah pasti ada udara masuk nih teman-teman ke sini. Ada udara masuk dan lihat yang saya itu memang miring ya ke atas nih. Jadi sangat berpotensi untuk air itu terjebak di sekitar sini atau di dalam instalasi listrik di bawah justru ya. Nah, kita nggak pernah tahu udara tersebut yang masuk dari sini tuh akan terjebak di mana, apakah di sini atau di dalam keramik atau di dalam tembok pipa itu. Nah, karena si udaranya itu tidak bisa keluar, jadinya air yang akan mengalir itu terhambat tuh, tertutupi oleh udara. Kalau udaranya menutupi keseluruhan pipa, itu tidak akan sama sekali keluar airnya tuh. Karena kan sebenarnya konsep air itu dia hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tapi kalau misalkan bagian tersebut terhalangi oleh sesuatu, ya udah dia nggak akan mengalir tuh teman-teman. Karena dia nggak punya pendorong, dia hanya mengandalkan gravitasi. Nah, cara yang saya lakukan cukup sederhana teman-teman. Ini nggak perlu pakai ventilasi air di sini ya, atau menggunakan pompa pendorong. Saya tidak menggunakan itu, tapi saya memanfaatkan pompa yang dari bawah ke toren. Jadi konsepnya begini ya. Ini saya buka dulu. Saya buka dulu. Nah, teman-teman, ini saya akan jelaskan ya cara kerjanya ya. Lihat, ini sedang mengisi air nih. Ini airnya datang dari pompa ya, dari bawah mengalir ke sini. Ini pasti ada dorongan nih. Tuh, lihat, ada dorongan kan? Ada kekuatan yang mendorong. Nah, saya pasang selang ini ke sini nih. Jadi ini pipa ini ukuran 1/2 inci dan ini selang ini ukuran 5/8. Saya pasang di sini, nggak perlu dilem nih teman-teman. Masukin sini. Kemudian ujung yang ini, ujung yang bawah itu saya arahkan ke sana tuh. Masukkan ke pembuangan air yang ini nih. Nah, yang ini dimasukin ke situ.
Jadi saya melakukan dorongan dari air pompa ini langsung mendorong ke sana tuh teman-teman, langsung mendorong ke dalam pipa pembuangan. Nah itu saya lakukan beberapa menit sampai air yang di keran itu mulai masuk dan udara keluar tuh dari pipa-pipanya. Nah setelah itu sudah selesai teman-teman, tinggal ambil lagi, cabut lagi si selang ini, ya udah selesai karena udaranya udah terdorong keluar dengan bantuan dorongan dari air sini gitu. Semakin kuat dorongan air di sini itu semakin bagus ya teman-teman, jadi udaranya cepat terdorong keluar. Nah ini alhamdulillah udah kembali normal. Nanti saya tunjukin ya seberapa kenceng keran yang sudah saya dorong dengan dengan metode ini ya. Jadi sangat murah nih, saya bahkan tidak mengeluarkan biaya apa-apa nih karena ini selangnya memang saya sudah punya ya, jadi tinggal dipotong. Nah ini keran yang bermasalah sebelumnya, saya sebenarnya nggak sempat memvideokan keadaan sebelumnya ya, tapi airnya tuh kurang lebih seperti inilah. Nah kayak gini teman-teman, jadi kecil sekali ya sebelum diperbaiki. Nah setelah diperbaiki, kondisinya kayak gini, jadi lumayan memancar gitu, lebih kuat daripada yang sebelumnya karena udara-udara yang ada di dalam pipa ini, yang pipa saluran ke rumah mungkin sudah tertutupi udara dan sekarang sudah bebas keluar ya, jadi air bisa mengalir masuk dengan baik. Nah jadi begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sudah mencoba cara ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, proses ini kita perlu masuk ke dalam toren ya untuk menyambungkan selang ke bawahnya, itu kan kita perlu masuk ya, jadi orangnya juga mungkin harusnya yang bisa masuk ke sini nih ya, mungkin anak belia belasan tahun bisa membantu ya. Oke kalau gitu terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.